Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kimia organik, yaitu tentang aldehid. Aldehid itu definisi dan strukturnya. Di sini aldehid adalah senyawa organik yang memiliki kelompok fungsi karbonil C sama dengan O yang terletak di ujung rantai karbon. Struktur umum aldehid ini ditunjukkan oleh RCHO, di mana R adalah representasi dari rangkaian karbon. Sifat kimianya yaitu aldehid ini cenderung reaktif dan dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi asam karboksilat. Mereka juga dapat bereaksi dengan alkohol untuk membentuk hemiasil dan asetal serta terlibat dalam reaksi kondenasi. Replikasi dalam industri. Replikasi dalam industri yaitu aldehid digunakan dalam pembuatan plastik resin dan pengawet. Formaldehida sebagai contoh digunakan dalam produksi bahan bangunan dan produk pembersih. Yang kedua yaitu keton. Definisi dan contohnya, keton adalah senyawa organik yang memiliki kelompok fungsi karbonil C sama dengan O yang terletak dalam posisi rantai karbon, ditunjukkan sebagai R1C sama dengan O R2, di mana R1 dan R2 ini adalah anggota rantai karbon. Reaksi kimia keton. Keton mengalami reaksi sebagaimana aldehid ini tidak dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat. Mereka dapat berpartisipasi dalam reaksi adisi dan reaksi enol. Peran dalam metabolismenya. Peran dalam metabolismenya yaitu keton memainkan peran penting dalam metabolisme energi, terutama dalam keadaan puasa atau diet rendah karbohidrat, dengan berfungsi sebagai sumber energi alternatif untuk sel. Yang ketiga yaitu karbohidrat. Tipe karbohidrat ini dibagi menjadi 3 kategori. Utamanya itu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Oligosakarida terdiri 2 atau sampai 10 monosakarida yang terhubung. Sementara polisakarida adalah rangkaian panjang monosakarida seperti pati dan selulosa. Fungsi biologisnya yaitu karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, dan mereka juga berperan dalam struktur sel sebagai pengenal molekul pada permukaan sel dan terlibat dalam proses metabolisme. Selain itu, syarat ini karbohidrat membantu pencernaan dan menjaga kesehatan pencernaan pada manusia. Sumber makanannya yaitu karbohidrat dapat ditemukan dalam berbagai makanan seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk susu. Sumber karbohidrat ini yang kompleks termasuk roti, pasta, nasi, sedangkan sumber karbohidrat sederhana termasuk itu gula, madu, dan sirup. Selanjutnya itu asam karboksilat. Asam karboksilat ini memiliki struktur dan karakteristik, yaitu memiliki kelompok fungsi CHOH yang memberikan sifat asam. Mereka dapat berupa asam lemak atau senyawa sederhana, memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan diakarbon dari jumlah karbon yang sama. Reaksi yang terlibat yaitu asam karboksilat dapat terlibat dalam berbagai reaksi kimia, termasuk esterifikasi, dekarbonilasi, dan reaksi dengan basa untuk membentuk garam. Reaksi ini penting dalam sintesis senyawa organik lainnya. Esterifikasi yaitu antara asam karboksilat dan alkohol yang menghasilkan ester dan air. Proses ini seringkali dipercepat dengan menggunakan asam sebagai katalis dan ester yang digunakan dalam aroma dan pelarut. Yang selanjutnya itu lemak, komposisi dan strukturnya. Lemak terdiri dari gliserol dan asam lemak. Mereka dapat dibedakan antara lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap dan lemak tak jenuh yang memiliki satu atau lebih rangkap dan rantai karbon.
Jenis-jenis lemak, yaitu lemak dapat dijadikan dua kategori, yaitu lemak hewani yang ditemukan pada produk daging dan susu, dan lemak nabati yang berasal dari tanaman. Lemak trans adalah jenis lemak yang harus dihindari karena berdampak buruk pada kesehatan. Peran dalam tubuh manusia yaitu lemak berfungsi sebagai sumber energi yang efisien, yang menyimpan energi dan pelindung organ vital yang berperan dalam penyerapan vitamin. Larut lemak yang berfungsi sebagai komponen penting dalam membran sel. Kesimpulannya yaitu mempelajari berbagai senyawa organik seperti aldehid, keton, karbohidrat, asam karboksilat, dan lemak juga penting untuk memahami aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek industri maupun biologi.